masih melindungi kami, Engkau masih memberkati kami, sehingga tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini Tuhan, dengan angkat kaki pada anugerah-Mu agar memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya kami semakin bersuka cita ke depannya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagai benar firman-Mu. Kau berkati sharing kami Tuhan Yesus. Kiranya kami saling memberkati Tuhan Yesus. Apapun yang kami omongkan Tuhan, kita bisa dan dapat dimengerti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kawan-kawan. Salam. Puji Tuhan. Malam ini dipercayakan dan diberi jadwal bawa sharing. Ya sebenarnya enggak, kalau bahasanya berkhotbah mantap kan nanti nampaknya. Jadi sharing aja lah kan, biar sama-sama saling mengerti, terus sama-sama saling memahami. Nah mungkin pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah iman. Mungkin dari beberapa minggu sebelumnya dari Bapak Gembala juga, bahkan firman setiap hari Minggu untuk ibadah puasa, ibadah korporat, dan untuk ibadah keluarga itu masih menekankan dengan imannya. Karena kalau kita perhatikan di masa pandemi ini, iman itu terlalu berpengaruh. Kalau misalnya iman kita lemah, kita pasti akan terpengaruh dengan dunia ini. Apalagi pandemi ini banyak kali godaan, ya kan? Banyak kali godaan. Karena kita di sini kalau dari segi ekonomi betul-betul turun, dari segi mana pun betul-betul turun. Jadi di sini perlu kita tekankan iman kita itu harus betul-betul kita kembangkan. Ya, sebelumnya iman ini merupakan dasar dari kekristenan kita ya. Karena ini juga yang akan menopang kehidupan kita hingga sampai akhir hidup kita, gitu. Ya, tanpa iman kita nggak bisa apa-apa. Jadi apapun yang kita imani, biarlah itu terjadi. Amin. Baik, pada malam hari ini kita buka Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Aku bacakan untuk kawan-kawan, untuk kita semua. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terbelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Amin. Dan sini kita belajar bahwa Yakub di sini memiliki masalah. Sebelumnya kita tahu masalahnya apa ya, dengan saudaranya Saul, ya Esau. Dan apa yang terjadi kawan-kawan, ketika dia bergumul juga dengan Tuhan dan dia memenangkan pergumulannya, tapi dengan syarat bersungguh-sungguh gitu. Selain bersungguh-sungguh, dia juga beriman. Jadi kalau kita kayak yang diajarkan Bapak Gembala juga, apa yang kita minta itu yang memang betul-betul harus kita imankan dan harus kita aminkan gitu. Kadang orang mau bilang, ya aku pasti dapat, tapi kadang nggak ada perbuatan. Dan itu yang sering kita lakukan sih pada umumnya. Nah, dari sini kita belajar, ketika dia berdoa di hadapan Tuhan, ketika dia bergumul dengan Tuhan, dia mengeluarkan semua keluh kesahnya, sampai istilahnya Tuhan itu bosan gitu. Sampai Tuhan itu bosan, tapi dia nggak peduli gitu. Jadi dia terus bergumul sampai apa yang dipergumulkannya itu betul-betul terjadi dalam kehidupannya.
Nanti di pasal berikutnya mujizat itu didapatkannya. Dan di ayat yang selanjutnya dikatakan Tuhan memberkati Yakub. Ya, Tuhan memberkati Yakub di situ. Nah, di sini kan kita bicara mengenai iman. Sebelumnya dia pasti sudah beriman bahwa Yakub pasti bisa berbaikan dengan Esau. Ya. Jadi di situ dia udah beriman bahwa apa yang dia imankan itu nggak hanya diimankannya saja, dia percaya sama Tuhan, tapi dia nggak berani minta gitu sama Tuhan. Sedangkan dari kita dibilang mintalah apa yang kau minta maka akan kuberikan kepadamu. Jadi di sini kita sadar bahwa hubungan kita sama Tuhan itu udah kayak bisa dibilang sahabat gitu, bapak, figur yang bisa saling tukar cerita gitu. Jadi kawan-kawan, iman itu juga pasti diuji Tuhan. Kenapa? Selama Yakub dalam proses supaya dia berbalik sama saudaranya itu pasti banyak jalan yang dihadapi, ya kan? Kalau misalnya nggak ada ujian dari Tuhan, pasti ketika dia buat masalah di pasal sekian, besoknya udah baik kan? Dan itu butuh proses, teman-teman. Cuman kadang kita pun nggak percaya gitu, karena kita nggak punya iman. Nah, aku kasih ilustrasi kenapa kita harus beriman. Banyak kita di sini terlalu mengharapkan terhadap sesama, gitu. Pasti ya. Aku kadang sih berharap gitu. Tapi pernah nggak naik kereta api? Nggak pernah. Pernah. Aku pernah. Karena dulu kan sempat ke DJ ya. Jadi di situ tahu nggak? Aku nggak kenal siapa yang menjadi supirnya istilahnya, yang jadi pembawa kereta api itu. Tapi mau nggak mau kita percaya kan sampai ke Binjai, ya kan? Kita naik angkot. Aku mau ke Unimed gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu di jalan itu bisa aja ada nabrak kita lah, ada yang senggol kaki kita lah. Tapi ketika kita naik angkot, kita nggak tahu siapa yang bawa angkot. Dan nggak mungkin bang, nama bang siapa? Tolong ya bang, antara aku ke Unimed. Nggak mungkin kita kenal dulu sama bang itu dari kenalan. Tapi di situ diajarkan kita nggak kenal siapa dia, tapi kita percaya bahwa kalau kita naik angkot itu pasti tujuannya sampai ke Unimed. Kayak gitulah Tuhan. Sederhana sekali sebenarnya kalau dijelaskan. Jadi banyak orang bilang iman itu gini, iman itu gini. Jangan percaya kata orang kadang. Kadang firman ini juga kayak negur kita sendiri ya. Nah, selain menopang kita kawan-kawan, sebelum-sebelumnya kita udah pernah ya nonton film yang berbau kekristenan, dan itu banyak sekali dilandaskan dengan iman. Gak pernah lepas itu dari iman. Semalam aku ada nonton juga film rohani. Biar begini nonton film rohani juga. Amin. Nonton film rohani, judulnya lupa karena bahasa Inggris. Karena terus terang aja kalau bahasa Inggris ini selain lupa, lidahku kritik bacanya. Nah, di situ menceritakan iman dari kedua orang tuanya itu merembes ke pemulihan anaknya. Nah, mungkin pada saat itu imannya mungkin sedang jatuh goyah ya. Nah, cuma ada masalah itu yang membuat iman mereka semakin tumbuh. Dan ketika anaknya sembuh, bukan hanya kita yang beriman sama Tuhan, orang-orang yang mendengar kesaksian kita, orang-orang yang mendengar cerita tentang bagaimana iman kita itu tumbuh, itu lama-kelamaan pasti beriman kepada Tuhan. Dan itu nggak gampang juga, nggak segampang membagikan tangan, karena itu butuh perjuangan. Nah,
di kejadian ini juga kita diajarkan kita kalau kita itu memang harus betul-betul meyakinkan Tuhan terhadap apa yang kita minta, terhadap apa kebutuhan kita, bukan keinginannya. Beda kan, keinginan sama kebutuhan. Nah, kadang orang meminta tidak sesuai dengan porsi. Makanya kadang, Tuhan, aku udah beriman, tetapi apa yang aku minta itu nggak pernah di-ACC-kan sama Tuhan. Iya kan? Kan nggak mungkin kita mahasiswa, Tuhan, aku minta ini. Apalagi kita mahasiswa ini banyak sekali keperluannya. Ya, minta inilah, minta itulah. Padahal itu gak terlalu penting untuk dirinya sendiri, gitu. Nah, selain itu, ketika kita meminta kepada Tuhan juga, kita harus berani mengklaim kalau itu betul-betul kita dapat dengan nama Tuhan Yesus. Amin ya. Misalnya dalam nama Tuhan Yesus pasti aku dapat. Dalam nama Tuhan Yesus aku pasti menang lomba. Walaupun nggak menang ya, tapi udah percaya dulu. Tapi mungkin nggak di situ menang, bisa aja ada pertandingan selanjutnya menang, ya kan? Kita nggak tahu rencana Tuhan. Sekarang mungkin ada bisa tertawa di situ. Tetapi ke depannya ketika dia menang, apa kita bisa tertawa? Tidak bisa. Karena firman Tuhan itu sudah terjadi. Betul ya? Kita buka Kisah Para Rasul 3 ayat 6-7. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatkanlah kaki dan mata kaki orang itu. Enggak hanya meminta sesuatu kawan-kawan, kita juga memberkati orang itu perlu ya. Kita bilang dalam nama Tuhan Yesus kamu pasti sembuh. Itu perlu. Enggak hanya mengatakan kita dalam nama Tuhan Yesus aku pasti dapat. Dalam nama Tuhan Yesus aku pasti menang. Kita juga melalui nama Tuhan ini kita harus memberkati orang. Dan di lain itu kita juga harus beriman ketika mengatakan kalimat itu. Jangan pula salah-salah kita malah kayak kita doakan orang malah nggak sembuh gitu, malah makin patah tulangnya, patah lehernya, kan nggak lucu. Nah, di sini juga kawan-kawan, selain kita harus beriman, kita itu diberkati sama Tuhan. Itu juga karena kita beriman. Coba kita buka Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Nah, di sini kawan-kawan, ini perlu kita tekankan. Dari kalimat ini kita udah bisa mengerti bahwa ketika kita mengatakan firman ini, di sini kita secara tidak langsung memberitakan firman Tuhan. Amin. Di sini kita secara tidak langsung memberitakan firman Tuhan. Jadi nggak harus yang terlalu ribet memberikan ayat, memberikan sharing, memberikan ucapan-ucapan yang memberkati. Itu salah satu memberitakan firman Tuhan. Nah, selain itu, iman itu juga harus jelas. Ya, sama seperti sebelumnya pengembara sempat menekankan apa yang kita minta itu memang betul-betul harus jelas. Misalnya mulai dari sepeda motor,
karena sepeda motor ini banyak. Nanti tiba-tiba Tuhan kasih yang gak sesuai selera. Kita suka beat, dikasih legenda, kan? Dikasih Astrea. Sedangkan kita minta beat gitu. Kita minta fiction, dikasih Tuhan beat. Dan kita komplain. Sedangkan di sini dikatakan iman itu harus jelas. Tuhan, aku pengen motor lah Tuhan. Aku pengen beat, aku pengen mesin tipe ini, aku pengen warna ini. Itu. Kalau misalnya lari dari permintaan kita, terus dikasih motor misalnya beat Soul, ya mungkin aja badan kita terlalu kecil untuk beat keluaran terbaru. Bisa aja kan? Nah, jadi kawan-kawan, mulailah belajar. Firman pada malam tidak terlalu panjang, karena firman malam ini hanya mengingatkan bahwa kita itu harus betul-betul beriman kepada Tuhan. Amin. Karena apa yang kita kerjakan, biarlah itu betul-betul berguna. Nah, banyak sekali pahlawan-pahlawan iman yang tertulis di Alkitab oleh imannya. Misalnya Nuh. Karena iman Nuh diselamatkan, dia membangun sebuah bahtera. Tapi dia nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Karena iman Abraham juga, dia mengikuti perkataan Tuhan. Dia pergi ke suatu tempat yang tidak dia ketahui di mana. Gitu. Apalagi karena iman Habil, dia mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan. Apalagi kita mahasiswa, terkadang kita bahasanya insecure ya, itu kurang percaya diri ya. Kita terlalu kurang percaya diri. Nah, ada beberapa kawan-kawan yang kurang percaya diri di tempat ini. Mungkin nggak bisa aku sebutkan namanya. Karena sesuatu hal dia seperti terjajah, padahal enggak. Gitu. Banyak malahan orang yang lebih parah ketimbang dirinya. Cuma dia menganggap bahwa itu sebuah kejelekan untuk dirinya sendiri. Dari situ kan dia nggak beriman. Masa sih orang beriman hal seperti itu pun harus insecure, jadi rendah diri. Itu kan nggak bagus kawan-kawan. Nah, apalagi mungkin di sini ada kakak kita yang udah sempro ya. Memang jujur target untuk kuliah itu sebenarnya 5 tahun ya, karena ada cerita tertentu kenapa. Tapi biarpun kalau kira-kira SKS-nya ke situ, tapi aku percaya dengan iman, aku pasti bisa selesaikan itu 4 tahun. Walaupun di musik itu kalau 4 tahun itu udah luar biasa sekali. Gitu. Amin ya. Aku yakin Kak Eva ini sembuh juga karena iman. Amin ya. Kak Dede sembuh karena iman. Gitu. Gak mungkin dia berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Hanya dia mengatakan itu hanya terlontar begitu saja di bibirnya, tanpa ada keinginannya. Kalau bisa aku betul-betul sembuh, Tuhan tolong aku, sembuhkan bengkak-bengkak di bibirku. Nah, karena itu semua karena iman. Nah, kita juga harus beriman supaya hidup kita diselamatkan sama Tuhan. Kita beriman supaya hidup kita juga banyak menuai pemuda-pemuda, ya. Karena di sekitar Unimed ini banyak sekali pemuda-pemuda yang setiap malam minggu itu nggak beribadah. Karena kalau misalnya malam minggu itu pasti masuk notifikasi ke WA. Nes, ayo nongkrong. Kemana? Warkop Sibelius. Situ kan udah nampak. Padahal di situ
Ada yang latar belakangnya ada gereja GBI, ada yang GBI, memang ada yang AKBP, ada yang Muslim juga. Nah, tapi kan kita secara negeri sendiri ya, mungkin kalau misalnya kita sebagai musisi ini, itu setiap malam minggu itu banyak sekali orang-orang yang ngajak, yuk ayo kita reguler di sini, ayo kita nge-band di sini. Tapi kan ini bicara iman kita. Kalau misalnya iman kita berkata kalau kita ikut reguler itu, kita belum tentu dapat yang terbaik buat kita. Tapi kalau iman kita berkata, udah kau ikut doa aja malam minggu, nah pasti Tuhan bakalan beri sesuai dengan porsi kita. Kalaupun di luar dari porsi kita, di luar dari ekspektasi kita, ya kita harus percaya bahwa itu kemurahan Tuhan. Soalnya itu kemurahan Tuhan. Nah, jadi tetaplah beriman kawan-kawan, apalagi dalam pelayanan ini. Ya, kalau ada masalah, jangan cepat kali beranggapan, terus langsung drop. Ya, ingat, karena itu sangat berpengaruh nanti untuk diri kita sendiri. Tetaplah beriman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik ke depan. Sebelumnya mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala penyertaan untuk malam hari ini Tuhan Yesus, untuk sharing yang sangat singkat Tuhan Yesus. Tuhan, hamba tidak bisa berkata-kata lebih banyak lagi Tuhan, namun hamba percaya Bapa, apa yang mau utarakan Tuhan Yesus kiranya akan betul-betul memupuk dan menumbuhkan iman kami Tuhan, supaya rasa percaya kami kepada Engkau Tuhan Yesus lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Jadikan kami pribadi yang betul-betul takut akan Engkau Tuhan Yesus. Jadikan kami sebagai generasi yang betul-betul mencinta kebenaran firman Tuhan Yesus. Biarkan kami sebagai pelaku firman Tuhan Yesus, tidak hanya sebagai pendengar Bapa. Tuhan, terima kasih buat semua tim pemuji pada malam hari ini. Tuhan, kurangi mereka Tuhan Yesus, supaya Engkau memberkati setiap permasalahan dalam kehidupan